warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Wabarakatuh. ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya menyimak mulai dari Gus Wahid, Profesor Azumasti Arzro, lalu Dr. Imam Samsi Ali. Indah sekali, rasanya komplit, menggetarkan hati apa yang disampaikan oleh sahabat kita Dr. Imam Samsi Ali itu indah sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ganggu keindahan apa yang disampaikan oleh Gus Wahid, Prof. Azumasti Arzro sama Dr. Imam Samsi Ali. Mulai dari yang sederhana, saya tergelitik itu. Prof. Azumardi tadi mengatakan mengganti nama dari Yasrib ke Madinah. Juga diulangi lagi oleh Dr. Imam Samsi Ali. Tradisi mengganti nama itu sebetulnya di Jawa itu ada itu. Orang di kampung saya itu kalau tidak pinter, kalau sakit-sakitan anaknya itu diganti nama itu. Namanya diganti. Mungkin di Madura juga gitu. Gus Wahid itu namanya diganti. Betul, ada, betul. Yasrib diganti menjadi Madinah. Saya lalu juga kepikiran ya, Indonesia ini kan sudah lama problemnya kan dari itu ke itu saja. Problem misalnya mulai dari Soekarno dulu, Pak Harto, lalu kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, sampai sekarang ini kan problem-problem korupsi, penyimpangan, birokrasi yang bermasalah, pendidikan yang tidak kualitas, lalu kemudian kesenjangan, dari itu ke itu aja. Apa Anda berani ya kira-kira kita hijrah, ganti nama gitu Gus Wahid? Indonesia itu diganti Nusantara, itu kan seperti punyaannya Dr. Imam Samsi Ali itu kan Nusantara Foundation ya. Kita mengambil nama dari Indonesia menjadi Nusantara, ya. Berani enggak gitu untuk ya sekedar ngomong dalam diskusi ini kan enggak apa-apa kan, enggak disalahkan ya Gus Wahid ya. Mengganti nama seperti orang desa, seperti Rasulullah itu kan dalam konteks berhijrah. Ternyata juga memberikan semangat baru. Kadang-kadang simbol saja itu kan kampus-kampus itu kan juga dirubah itu kan. Brawijaya itu tak lihat juga Universitas Brawijaya simbolnya itu juga dirubah. Itu kan memang memberi suasana baru, menjadi hijrah itu. Nah, tapi ini sekedar inspirasi yang muncul sesaat setelah ada apa yang disampaikan oleh Prof. Azumardi Arzro dan Dr. Imam Samsi Ali itu ganti nama. Lalu kemudian spiritual, benar sekali, saya katakan benar sekali. Jadi apakah kadang-kadang kita menyederhanakan kegiatan-kegiatan ritual? Tapi apakah memang kegiatan ritual kita ini sudah benar? Jangan-jangan kita lakukan salat, kita lakukan puasa, kita lakukan haji, itu kan spiritual, kegiatan ritual. Jangan-jangan kegiatan ritual kita ini belum ritual, jangan-jangan. Jangan-jangan sholat kita ini juga belum ketemu Tuhan. Mulaku robbihim ya. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Siapa khosiin itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku robbihim. Sampai ketemu Tuhan, merasa yakin ketemu Tuhan. Jangan-jangan juga belum. Karena itu juga perlu hijrah saya kira untuk membangun spiritual kita ini. Juga Gus Wahid tadi kan mengatakan bahwa Islam itu kan sering disalah paham gitu Islam ini. Islam itu sesungguhnya kan mengajak kedamaian, mengajak kepada keselamatan, mengajak kepada penyerahan total gitu kan, penyerahan total kepada Allah, kepada apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul. Lalu kemudian Islam itu juga peningkatan, hendaknya meningkat seperti yang disinggung secara ini oleh si Pak Dr. Samsi Ali tadi, meningkat. Karena itu kan sebetulnya Islam itu indah. Hanya lalu persoalannya itu mungkin bagaimana caranya. Kalau itu adalah perubahan hati.
Saya kok menemukan di surat Al-Fat itu, Gus Wahid, Pak Samsi Ali itu kan, dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Itu kan ternyata kan sebetulnya apa yang ada di dalam hati ini kan, apa yang ada di dalam hati itu sebetulnya kan pemberian itu kan. Tapi agar diberi lalu kemudian seperti apa? Jangan-jangan agar diberi gitu kita lalu kemudian ada rukun Islam yang 5 itu. Tetapi lalu jangan-jangan rukun Islam yang 5 itu yang mulai dari zakat, sholat, puasa, haji itu belum kena. Ini barangkali perlu ada perenungan untuk melakukan hijrah yang ritual kita ini betul-betul yang ritual gitu. Apalagi lalu kemudian ketika membaca ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Gus Wahid tadi kan, itu kan tidak hanya sekedar pindah fisik untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat material, tetapi kan yang kepentingan-kepentingan lebih kepada imaterial sebetulnya. Kalau yang material kan ada Departemen Transmigrasi kita ini dari desa ke kota, dari satu pulau ke pulau lain itu sudah menjadi lazim. Tapi lalu agar menjadi khas itu kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Gus Wahid tadi, ayat-ayat Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi di jalan Allah sebetulnya. Lalu jalan Allah itu sesungguhnya yang mana gitu. Jangan-jangan yang namanya jalan Allah itu juga jalan kembali kepada Allah yang sifatnya adalah dalam, yang sifatnya adalah batin itu gitu kan. Bukan yang sifatnya ini. Sebab kalau kita itu ya tidak berarti bahwa fikih tidak penting, fikih juga penting, tetapi kan fikih tanpa hakikat kan juga dikatakan hampa gitu kan. Lalu kemudian kalau hakikat tanpa syariah kan juga apa itu batal kan begitu. Mungkin yang kurang ini barangkali yang perlu kita renungkan bersama di kampus-kampus ini, tidak saja lalu kemudian hanya mengajari agama, tetapi bagaimana kita anak-anak para mahasiswa bisa merasakan. Kalau rasa itu tidak bisa diterangkan. Rasa itu hanya bisa diraih dengan dialami. Saya kira seperti itu. Lalu kemudian kualitas. Soal kualitas ini nih yang saya resah sebetulnya itu. Kalau dulu mencari untuk masuk S2, apalagi S3, susahnya bukan main, itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Yang menyelenggarakan itu hanya Yogyakarta, UIN Jogja sama UIN Jakarta. Jakarta sama Jogja. Sekarang ini Gus Wahid, jujur saja saya lihat itu di kecamatan-kecamatan itu sudah ada perguruan tinggi Islam. Tidak saja membuka S1, tapi juga S2, S3. Ya enggak apa-apa kalau guru besarnya ada, lalu sarana prasarana belajar juga ada. Tapi lalu kemudian juga enggak ada coba. Wong di kecamatan kok membuka S2 dan ini akan membuka S3, dan kalau satu kecamatan membuka, kecamatan yang lain juga membuka. Sehingga nanti lalu bangsa kita ini kaya gelar tapi juga tidak kaya ilmu gitu kan. Padahal yang dimaksudkan kan kaya ilmu, bukan hanya sebatas kaya gelar gitu kan. Kalau gelarnya panjang-panjang tapi lalu kemudian jadi malu karena secara psikologis lalu kemudian aku gelarku panjang tapi lalu tidak bisa apa-apa. Ini saya kira juga perlu diingatkan itu, gimana ya kira-kira kita hijrah dari kuantitas, dari lambang-lambang, dari simbol-simbol kepada hijrah yang lebih bersifat esensial gitu. Tapi saya senang sekali diskusi pandangan-pandangan Gus Wahid yang lalu kemudian diperjelas oleh Pak Profesor Azumardi, lalu kemudian yang juga cerdas jelas sekali, mencerahkan sekali kehadiran Pak Dr. Imam Samsi Ali di dalam grup ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak mengganggu keindahan daripada isi ceramah beliau-beliau bertiga tadi sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Gus Wahid. Makasih Pak Imam Samsi Ali. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.